Sadio hat für 3 gespielt. Das ist eine Tatsache. Es war ein unfassbares Spiel von Sadio. Siapa yang tak kenal dengan Sadio Mane? Striker berkebangsaan Senegal ini yang sekarang bermain untuk tim Liverpool. Perjalanan panjang yang ditempuh Sadio Mane sangat lika-liku sampai seterkenal ini. Dan inilah kisah dari Sadio Mane. Mane lahir pada 10 April 1992 di Sediou, Senegal. Dibesarkan di desa kecil Bambali, jauh di selatan Senegal, sebuah desa dengan populasi hanya 24,2, sekitar 5% dari Liverpool. Masa kecil Sadio Mane penuh dengan kesulitan dan rintangan sejak awal. Ketika tumbuh dewasa, ia tinggal bersama pamannya karena ia harus menjalani hidupnya dalam keluarga miskin dengan banyaknya saudara kandung. Orang tuanya sama sekali tidak mampu membeli barang mewah, seperti membelikannya sepatu sepak bola untuk menyemangatinya di masa kecil Sadio Mane. Sadio Mane mengembangkan hasrat sepak bolanya ketika dia baru berusia 6 atau 7 tahun, karena dia biasa menendang buah ketika bermain dengan teman-temannya di ladang. Sementara beberapa orang tua mungkin mendorong anak-anak mereka untuk mengejar impian mereka betapapun biaya dan jarak yang ditempuh. Tetapi orang tua Sadio Mane tidak begitu menyukai kegiatan atletiknya, karena mereka ingin putranya mengejar impian lainnya menjadi seorang guru. Penyerang Liverpool ini pernah menceritakan masa sulit pada masa kecilnya. Sadio Mane pernah mengatakan, "Orang tua saya tidak pernah punya uang untuk menyekolahkan saya. Setiap pagi dan sore saya selalu pergi bermain sepak bola dengan teman saya di jalanan. Ketika saya masih muda, saya hanya memikirkan Liga Premier Inggris. Yang saya tonton di TV hanya Liga Premier Inggris. Itu adalah mimpi besar bagi saya." Inspirasi terbesar Sadio Mane untuk menjadi pesepak bola berasal dari kegembiraannya pada tahun 2002 selama Piala Dunia, di mana negaranya Senegal mencapai perempat final. Dalam penampilan pertama mereka di pameran tersebut, Senegal mengalahkan Prancis di pertandingan pembukaan adalah keajaiban yang tidak pernah dia lupakan. Sejak saat itu, Sadio Mane memutuskan untuk pergi ke Dakar dan akhirnya menyadari potensinya untuk menunjukkan kepada dunia apa yang dia miliki. Sadio Mane bergabung dengan Akademi Pemuda Generation Foot dan memukau semua orang dengan kemampuan dan kecepatannya yang menakjubkan. Meskipun sempat diremehkan orang-orang dengan penampilan Sadio Mane yang kurang meyakinkan saat datang ke sana. Berasal dari keluarga yang cukup miskin di Senegal, Sadio Mane ditemukan oleh pramuka Prancis yang ditugaskan untuk menemukan anak-anak paling berbakat di Senegal dan mengirim mereka untuk uji coba di Liga Prancis. Sadio Mane mencetak lebih dari 130 gol dalam 90 penampilan untuk tim junior. Sadio Mane diberi kontrak menarik oleh tim Prancis. Pada saat itu, Mane memulai karir profesionalnya bersama FC Metz di usia yang sangat muda, 15 tahun. Sebuah tim yang bermain di Liga Prancis divisi kedua saat itu. Klub yang selama ini dikenal karena meluncurkan banyak pemain-pemain bintang, seperti mantan bek Red Rigobert Song, serta bintang Liga Premier Inggris Louis Saha, Papiss Cisse, Emmanuel Adebayor, dan Robert Pires. Pindah ke Prancis adalah langkah besar bagi Sadio Mane karena ia akhirnya berhasil masuk ke dunia sepak bola dan menjadi pesepak bola profesional di usia yang begitu muda. Satu musim bersama Metz cukup membuat klub asal Austria, Red Bull Salzburg, untuk membelinya dari Metz. Bersama Salzburg, Mane mulai menarik perhatian beberapa klub Eropa dari negara-negara lainnya. Dari 63 pertandingan Liga, Mane mencetak 21 gol. Catatan, ia merupakan catatan dari 2 musimnya bersama Salzburg. Dan akhirnya klub Liga Premier Inggris Southampton mengumumkan penandatanganan Sadio Mane pada 1 September 2014 saat mereka menyambut pemain sayap baru mereka yang berbakat di Liga Premier. Sadio Mane menandatangani kontrak 4 tahun dengan The Saint. Harga yang dibayarkan Southampton untuk membeli Mane adalah 11 juta pound sterling, dan ia melakukan debutnya di Liga Premier Inggris dalam kemenangan kandang 2-1 atas Queen's Park Rangers pada 27 September 2014. Mane mencetak gol pertamanya melawan Sunderland pada 18 Oktober dan mencetak gol berikutnya pada pertandingan melawan Stoke City. Mane mengakhiri musim pertamanya dengan Southampton mencetak 10 gol dan 3 assist dari 30 penampilannya dan membawa Southampton menempati posisi ke-7 di klasemen Liga. Mane menciptakan sebuah rekor di musim ini. Mane mencetak hat-trick tercepat dalam sejarah Premier Inggris saat Southampton mengalahkan Aston Villa 6-1. Ia mencetak hat-trick dengan total waktu 2 menit 56 detik. Dribble yang sangat cepat melampaui rekor 4 menit 33 detik yang dipegang oleh legenda Liverpool, Robbie Fowler. Mane pun melanjutkan performa mengesankannya untuk musim depan. Dari 37 pertandingan, Mane mencetak 11 gol dan mencatat 6 assist.
dan Southampton pun berhasil masuk ke kompetisi Liga Eropa. Performa Mane pun dilirik oleh Liverpool. Dan awal musim 2016-2017 Sadio Mane pindah ke Liverpool pada 28 Juni 2016 dengan kontrak 5 tahun yang menelan biaya sekitar 41 juta pound sterling. Hal ini yang menyebabkan sejumlah spekulasi tentang penampilannya dan apakah dia layak membayar uang sebanyak itu. Dengan pindah ke Liverpool dengan harga yang sangat mahal, Sadio Mane menjadi pesepak bola Afrika termahal sepanjang masa. Sebuah rekor yang sejak itu telah dipecahkan beberapa kali pesepak bola seperti Aubameyang, Riyad Mahrez, Cedric Bakambu, Nicolas Pepe, dan Victor Osimhen. Sadio Mane melakukan debutnya di Liga Premier Inggris untuk Liverpool pada 14 Agustus saat ia membantu timnya meraih kemenangan atas Arsenal dengan mencetak gol keempat dalam kemenangan tandang 4-3 mereka. Sadio Mane juga menyalip Dembaba sebagai pemain Senegal dengan skor tertinggi di Liga Premier Inggris setelah golnya ke gawang AFC Bournemouth pada musim 2017-2018. Bersama Coutinho, Mane menjadi duo yang hebat. Pentingnya Mane pun terbukti saat Mane mengikuti Piala Afrika. Liverpool terpuruk saat bulan Januari karena kehilangan Mane. Satu musim berlalu dan Liverpool berhasil menempati posisi keempat di Liga dan berhasil masuk Liga Champions. Mane pun mengakhiri musim perdananya bersama Liverpool dengan catatan 13 gol dan 5 assist. Musim kedua Mane bersama Liverpool, dan inilah awal mula dari trio Firmansyah. Trio yang berisikan Firmino, Mane, dan pemain baru yang dibeli dari Roma, Salah. Dengan trio tersebut, Liverpool berhasil mencapai final Liga Champions. Tetapi mereka kalah 3-1 atas lawan mereka Real Madrid. Sadio Mane berhasil mencetak gol di final tersebut. Kekecewaan mereka kalah di final Liga Champions membuat semangat Mane dan kawan-kawan membara. Musim 2018-2019, Liverpool dan Mane benar-benar tampil dominan. Mereka mengoleksi 97 poin di Liga dan mereka berhasil menjuarai final Liga Champions melawan Spurs. Musim 2018-2019 bisa dibilang musim tersukses Mane sejauh ini secara pribadi. Dia berhasil menjadi top skor Liga Inggris dengan 22 gol. Kesuksesan Mane pun lanjut ke musim 2019-2020. Saat Liverpool akhirnya menjuarai Liga Premier Inggris setelah 30 tahun berpuasa. Catatan 18 gol Mane tentu sangat membantu Liverpool dalam mencapai pencapaian ini. Di balik ketenarannya, Sadio Mane di kehidupan sehari-harinya dia cukup introvert dalam hal berbagai detail tentang hidupnya. Itulah sebabnya tidak banyak informasi tersedia tentang masa lalunya atau urusannya saat ini di luar sepak bola dan di rumah. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Sadio Mane lahir dari keluarga miskin di Senegal. Sadio Mane adalah seorang muslim yang taat. Dia telah menyebutkan bahwa dia berasal dari keluarga yang sangat religius di Senegal. Imam sebuah masjid di Liverpool, Al-Tabi, mengungkapkan Sadio Mane lepas dari kemewahannya saat datang ke masjid. Dia sering ke masjid. Di rumah dia memiliki Bentley, tetapi dia datang dengan menggunakan mobil biasa. Jadi seperti penyamaran, ucap Imam Al-Tabi. Tidak ada kesombongan. Sadio berasal dari keluarga dan tempat yang cukup miskin. Dia tipikal orang rendah hati dan suka menolong, karena ia menghasilkan lebih dari 240.000 euro seminggu di Liverpool. Namun terlepas dari ketenaran dan kejayaannya, Sadio Mane telah berhasil tetap setia dan rendah hati selama bertahun-tahun, karena ia telah menyumbangkan ke beberapa badan amal dan membantu membangun sekolah di desa Bambali dengan menyumbangkan 280 euro untuk mendanai pembangunannya. Sadio Mane tidak hanya menulis cek untuk sekolah, dia juga meluangkan waktu untuk memeriksa kemajuannya saat pembangunan sedang berlangsung. Bagi Sadio Mane, ketenaran, kekayaan bukan segalanya dalam hidupnya. Banyak orang-orang di luar sana yang lebih membutuhkan.